Diana Trismawati, pendamping PKH Braja Kencana, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang ada di modul 3, yaitu kesehatan dan gizi. Sesi yang ke-8, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Langkah yang ketiga, yaitu pentingnya gizi bagi ibu hamil. Selamat menyaksikan. Nah ibu-ibu, kita lanjutkan materinya ya Bu. Jadi kali ini kita akan bermain nih Bu. Ada permainan. Jadi permainannya namanya permainan kata kunci. Kita urutkan dari Ibu Sri nih yang paling sebelah kanan saya, geser ke sebelah kiri ya Bu ya. Terus kita memutar sampai ke yang paling belakang Ibu Siti. Nah, kata kuncinya yang urutan nomor 1 nih kan Ibu Sri, terus Ibu Sarina sama Ibu Rosmini. Jadi urutannya kan Ibu Sri nomor 1, Ibu Sarina nomor 2, Ibu Rosmini nomor 3. Nah, kata kuncinya yang nomor 1 itu kata kuncinya adalah sehat ya Bu ya. Sehat ya Bu. Kemudian kata kunci yang nomor 2 adalah tinggi, dan kata kunci yang nomor 3 adalah cerdas. Nah, sebutkan kata kuncinya saja ya Bu ya. Setiap kita geser ke tiga orang itu dengan kata kunci yang berbeda. Jadi dimulai dari sehat, tinggi, cerdas. Nah, Ibu Sri sehat, Ibu Sarina tinggi, kemudian Ibu Rosmini cerdas, terus geser sampai ke yang paling belakang Ibu Siti. Paham ya Bu ya? Silakan berhitung Bu menggunakan kata kunci. Ya, jadi nah Bu, kita bagi nih yang kata kuncinya sehat, silakan berkumpul sebelah kanan saya sama teman-temannya yang tadi dapat urutan kata kunci sehat. Kemudian yang dapat kata kunci tinggi, silakan berkumpul di depan saya nih Bu bersama teman-temannya yang tadi dapat kata kunci tinggi. Terus yang dapat kata kunci cerdas, silakan ke yang sebelah kiri saya ya Bu ya. Diingat-ingat nih tadi nyebutin apa, yang sehat, tinggi, apa cerdas. Silakan untuk berkumpul Bu. Baik, iya sudah berkumpul semuanya, silakan duduk melingkar nih. Kali ini kita akan berdiskusi Bu. Diskusinya tentang apa sih Bu? Oke, jadi kali ini kita akan berdiskusi, tiap kelompok itu beda materi. Nah, untuk yang kelompok sehat, silakan diskusikan tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil, apa saja yang harus ada di dalam piring ibu hamil dalam sekali makan ya Bu ya. Jadi apa yang harus dimakan ibu hamil dan apa yang harus ada dalam piring ibu hamil dalam sekali makan. Terus untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok tinggi, itu silakan berdiskusi, ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Intinya berdiskusi itu semuanya harus aktif ya Bu ya. Silakan dikeluarkan pendapatnya. Ini kan ibu-ibu pernah punya anak nih, pernah melahirkan, pernah hamil. Sekarang anak-anaknya sudah ada yang balita, udah PAUD, udah SD, jadi pasti punya pengalaman seperti ini. Nah, untuk kelompok tinggi itu silahkan ngobrol dan berdiskusi itu tentang pemeriksaan kehamilan Ibu. Jadi ibu hamil itu harus periksa kehamilan itu berapa kali, kemudian apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Terus untuk kelompok yang ketiga, yaitu kelompok cerdas, silakan ngobrol dan berdiskusi tentang di mana sebaiknya kita melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Nah Bu, saya kasih waktu 5 menit nih untuk sharing. Sharing ya Bu bahasanya. Sharing itu bahasa Inggris Bu. Jadi artinya silakan untuk berdiskusi, ngobrol pengalaman ibu-ibu nih sesuai dengan tadi pembagian kelompoknya ya Bu ya. Ayo Bu, silakan berdiskusi. Sudah Ibu berdiskusinya? Nah, jadi mari kita bahas sama-sama nih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ini satu-satu ya Bu, sesuai pembagian kelompok tadi. Mengenai kelompok yang pertama, yaitu kelompok apa tadi Bu? Kelompok sehat, itu tentang ibu hamil nih, makanan ibu hamil. Terus kelompok yang kedua yang yaitu kelompok tinggi, itu mengenai pemeriksaan ibu hamil. Kemudian kelompok 3 yaitu kelompok cerdas, itu tentang apa yang dibutuhkan oleh ibu melahirkan dan di mana ibu melahirkan. Jadi mari kita bahas satu-satu ya Bu ya. Silakan untuk kelompok sehat, perwakilan diwakili satu aja ya Bu ya. Sampaikan hasil ngobrol-ngobrolnya tadi Bu, berbagi pengalaman. Mari Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi menurut kelompok pertama tadi ya Bu ya, kelompok sehat, yaitu tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil, harus ada apa aja nih Bu tadi? Nasi, ya, terus ikan, sayur, buah. Nah, bener nih Bu jawaban
kelompok sehat. Jadi ibu hamil itu harus makan gizi seimbang. Jadi dalam piring ibu hamil itu harus ada pertama nasi, kedua itu ikan, ketiga sayur, kemudian keempat buah. Nah, yang kelima nih Bu, harus ada satu lagi, yaitu tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan ya Bu ya, yaitu minimal 90 hari selama kehamilan. Tapi kalau misalnya ibu ini disesuaikan dengan porsi belanjanya nih, misalnya cuma beli tempe atau tahu nggak apa-apa, itu sehat sekali juga nih Bu. Tapi tetap diselingi ya Bu ya, kadang-kadang kita makan ikan, terus telur. Nah itu ya Bu ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok sehat dulu nih. Baik, terima kasih untuk kelompok sehat ibu-ibu yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita lanjut ya Bu ya. Jadi kali ini di materi ini saya akan menunjukkan film nih ke ibu-ibu. Suka ya Bu ya nonton film? Nah, dalam film ini silahkan Bu dipahami. Nanti akan saya kasih pertanyaan nih setelah filmnya selesai. Ayo Bu, kita lihat filmnya. Satu, selama hamil, ibu menambah makan dengan 1 porsi lebih banyak dari porsi sebelum hamil, atau tambah makan makanan selingan setiap hari. 2. Ibu makan makanan bergizi. A. Makanan gizi seimbang berupa makanan pokok, lauk, sayur, buah, protein nabati dan hewani, serta lemak atau minyak. B. Makanan yang telah diperkaya dengan zat gizi mikro, terutama vitamin A, besi, dan iodium. 3. Ibu minum 1 tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan, minimal 90 hari berturut-turut. 4. Ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan darah. 5. Tidak ada pantangan makan apapun bagi ibu hamil. Nah Bu, jadi film tadi itu film tentang pola makan ibu hamil. Sudah lihat ya Bu ya? Ingat gak Bu tadi isinya apa? Diperhatikan. Ayo yang belakang tadi memperhatikan nggak? Ya jelas ya Bu ya. Jadi ini pertanyaannya. Ayo yang pertama, berapa banyak nih ibu hamil harus makan? Ayo siapa yang bisa? Biar saya tunjuk. Ayo Ibu Isem, berapa banyak Bu? Iya, jadi dalam sekali makan itu ibu hamil harus porsi lebih banyak dari dia sebelum hamil ya Bu Ibu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama kelompok yang pertama, dalam 1 piring itu harus ada nasi, ikan, sayur, buah, sama tablet tambah darah 1 hari 1 kali ya Bu ya. Jelas Ibu-ibu? Terus yang kedua nih Ibu-ibu, ayo coba ingat nggak, makanan apa saja yang harus ada di piring ibu hamil? Iya, tadi sesuai jawabannya Ibu Isem. Jadi ada nasi, ada ikan telur atau tempe, terus ada sayur, ada buah. Kemudian Ibu, adakah makanan yang dipantang oleh ibu hamil? Biasanya nih orang Jawa ya Bu ya, banyak ya pantangan-pantangan. Nah kira-kira nih menurut ibu-ibu nih yang sudah pengalaman punya anak sama ibu-ibu yang lagi hamil nih, ada nggak sih Bu pantangannya Bu? Ada? Oh ada nih. Padahal sebenarnya ya Bu, ibu hamil itu tidak memiliki pantangan apapun selama makanan itu bergizi ya Bu ya. Semuanya bisa dimakan oleh ibu hamil asalkan makanan itu bergizi. Jadi hilangkan ibu pantangan-pantangan, nggak boleh makan ikan misalnya. No ya Bu ya, tidak, karena ibu hamil itu sangat-sangat boleh makan ikan, buah, sayur, semuanya yang bergizi bisa dimakan oleh ibu hamil. Karena porsi ibu hamil itu lebih banyak dari sebelum hamil. Oke Bu, sampai sini ada yang mau ditanyakan paham nggak Ibu? Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam modul 3 yaitu kesehatan dan gizi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.